Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MASK kembali lagi hadir di acara Irsyadu Syailin. Sahabat bertanya, di sini jawabannya. Nah, sahabat MASK, sekarang ini kan sudah di penghujung bulan Zulqa'dah, yang artinya setelah Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah itu kan identik ya sama lebaran haji, kurban. Nah, sahabat MASK gimana tahun ini? Kurban kan? Masya Allah, astagfirullah. Jawaban sahabat MSK ini ya macem-macem rupa, banyak banget jawabannya. Tapi daripada kita salah ngejawabnya jadi amburadul, gak karuan, mendingan kita tanya langsung aja sama Ustadz Renovator. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Bobi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sahabat MSK, Ustadz Reno ini adalah selaku staf khusus dari Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa dan juga sekretaris dari Panitia Hewan Kurban tahun ini. Reno, ini kan banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang mulai masuk. Terus apalagi dengan tema kita hari ini kan kurban itu mampu tapi tak mau. Banyak banget nih anak muda sekarang, mereka tuh kayak jawab pertanyaannya kayak tadi, tahun ini kurban atau enggak? Tapi mereka jawabannya uangnya udah habis pakai buat liburan. Terus juga uangnya kepake buat beli tiket konser. Padahal konsernya tuh masih jauh, duluan kurban dulu baru konser. Tapi tiketnya tuh udah dibuar gitu kan ya, itu udah rebut-rebutan. Itu tanggapan Ustadz Reno gimana sih? Ya, sebelumnya kita harus mengetahui dulu sebenarnya esensi dari kurban itu apa. Nah, karena ketika kita sudah mengetahui esensinya, kita akan tahu seberapa pentingnya kurban itu sendiri. Jadi, kurban itu sebenarnya bukan hanya diperintahkan saat ini saja. Praktek kurban itu sudah ada sejak dulu zaman Nabi Adam malahan. Nah, jadi mungkin kalau misalnya sahabat MASK tahu, dulu itu di kisah dalam Al-Quran menjelaskan bahwasannya ketika masanya Nabi Adam memiliki anak bernama Habil dan Qabil, Allah sudah memerintahkan umat manusia untuk berkurban. Dan apa makna dari berkurban itu? Kurban itu berasal dari kata-kata qoroba yang bermakna mendekat. Jadi pada dasarnya kurban itu adalah sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berlanjut terus hingga terakhir ada kisah di Nabi Ibrahim yang ketika itu disuruh atau diperintahkan oleh Allah untuk mengkurbankan anaknya Nabi Ismail. Nah, dari situ makna kurban tersendiri sebenarnya adalah bagaimana cara kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah esensi dan makna pentingnya kurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau berbicara tentang soal seberapa penting, nah di kalangan dari generasi milenial muda saat ini, itu kan mereka kan pasti banyak berpikir kayak banyak, nanti deh, ini. Tapi kalau misalkan kita ibaratkan dengan urunan, patungan kurban, itu bagaimana? Nah, ini menarik ini. Jadi, ini kita sudah membahas tentang teknis dari kurban yang saat ini ada. Iya. Nah, jadi sejak Nabi Muhammad Allah jadikan Rasul, maka di situ pula syariat kurban mulai ditetapkan yang relevan dari zaman itu hingga akhir nanti. Nah, jadi untuk saat ini yang secara syar'i satu kambing itu bisa untuk kurban satu orang, satu nama. Iya. Dan untuk sapi itu bisa sampai tujuh orang. Ini yang umum di Indonesia. Nah, cuman pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ternyata kemampuannya kurang dari itu? Artinya apa? Misalnya ada teman-teman anak-anak sekolah. Iya. Mereka satu kelas kepengen patungan nih. Tapi mampunya cuma satu ekor kambing. Satu ekor kambing. Nah, itu diperbolehkan. Tapi berarti jatuhnya itu lebih kan satu ekor kambing dipersembahkan untuk satu nama. Satu nama. Kalau untuk kita case kasus satu kelas untuk patungan satu ekor kambing itu kurban apa gitu? Nah, itu namanya adalah kurban sedekah. Nah, jadi kurban sedekah itu dia sama seperti kurban, tapi dia sifatnya lebih fleksibel. Artinya apa? Sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi tanpa mengurangi sedikit pun keutamaan dari kurban itu sendiri, kurban sedekah juga diperbolehkan. Jadi teman-teman yang ingin patungan, mungkin di kantornya, di sekolahnya, itu boleh. Nah,
dan tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan atau keutamaan dari kurban itu sendiri. Nah, sahabat MSK, sudah ngebahas tentang seberapa pentingnya berkurban. Nah, Ustaz, ini ada berita viral tahun lalu, sahabat MSK. Viral 7 bocah patungan beli sapi kurban. Masya Allah. 7 bocah ya, berarti kan dia sesuai ya, satu sapi untuk 7 orang. Tapi kan kita berbicaranya soal ini anak SD loh. Kok Bocah, bisa gitu ya? Kok bisa? Kenapa kita tuh yang sudah punya penghasilan tapi kenapa nggak mau? Monggo. Ya, jadi ini subhanallah sekali, Masya Allah beritanya 7 anak kecil berarti ya. Iya. Ini yang mungkin secara logika kita itu mungkin belum mampu untuk berkurban, tapi ternyata mereka itu mau untuk berkurban, sehingga pada akhirnya Allah mampukan mereka untuk berkurban. Nah, itulah esensi utama dari berkurban itu sendiri. Bagaimana kita memberikan sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan karena Allah. Jadi bukan hanya karena ingin dilihat manusia, bukan hanya karena ingin disorot media dan sebagainya, enggak. Tapi tujuan utama mereka adalah mereka melaksanakan kurban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini subhanallah sekali. Nah, ini mereka saja yang seharusnya tidak mampu, Allah mampukan. Nah, kita bagaimana? Sahabat MSK, kesindir kan? Ya punya, maka dari itu makanya kalau kita yang merasa sudah mampu, yuk gitu ya Ustadz ya. Tapi berbicara soal mampu tidak mampunya, tapi kalau misalkan kita mampu tapi hanya untuk 1 ekor kambing tapi kita patungan, itu bagaimana jatuhnya? Nah, ini menarik untuk dibahas. Jadi bagaimana kondisinya ketika kita ingin berkurban tapi ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada ya. Seperti yang kita tahu kan, 1 kambing hanya untuk satu orang nama, dan 1 sapi maksimal hanya sampai 7. Bagaimana kalau kemampuan kita di bawah itu? Nah, itu boleh dilakukan dengan patungan. Contoh misalnya, apabila ada teman kantor, teman sekolah yang ingin berkurban, tapi kemampuan mereka patungan hanya bisa membeli satu kambing. Nah, itu tidak apa-apa, itu tetap dihitung sebagai kurban, namanya kurban sedekah, dan tanpa mengurangi sedikit pun keutamaan dari kurban itu sendiri. Jadi itulah yang akan Allah hitung sebagai amalan kurban kita. Tetap akan Allah hitung dan tetap insya Allah akan Allah terima sesuai dengan kemampuan dari kitanya ya. Berarti memang tidak ada paksaan, tapi selagi kita memang sudah mampu, ya monggo harusnya berkurban. Nah, Masya Allah sahabat MSK, jawabannya sudah dijawabkan langsung oleh Ustadz Reno. Nah, mudah-mudahan jawabannya ini bisa memberikan sahabat muslim itu makin motivasi lagi ya. Motivasinya makin lagi yuk untuk berkurban tahun ini. Terima kasih Ustadz Reno untuk waktunya, jawabannya. Mudah-mudahan kita semua jadi tergerak nih. Yuk jangan mau kalah sama anak SD tadi ya. Nah, sahabat MSK yang mau kirim pertanyaan boleh aja langsung kirim melalui WhatsApp kita di 0851 55 12 3456 atau bisa langsung komen aja di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk selalu dukung sosial medianya Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Novi pamit undur diri, kembali lagi di acara Irsyadus Syailin. Sahabat bertanya, di sini jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.